Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan YAN semuanya. Kembali lagi di Petracast, podcastnya Petra Sejiwa. Oke, kali ini kita melakukan podcast bersama tamu undangan kita yang sangat spesial yang kita datangkan dari luar negeri, yaitu Fatin. Okay. Halo Fatin. Hello. Oke, Fatin boleh kenalan? Boleh. Okay. Nama saya Nur Fatin Alia binti Dahlan. Saya merupakan mahasiswa daripada Universiti Sultan Zainal Abidin, merupakan pelajar tahun akhir yang sedang menjalani latihan industri ataupun magang di Universiti Negeri Padang. Oke, berasal dari universitas mana tadi? Saya berasal daripada Universiti Sultan Zainal Abidin atau kependekannya adalah UNIZA. Uniza ya Fatin ya. Ya. Fatin aslinya orang mana nih Fatin? Kalau asal atau domisili dari daerah mana Fatin di Malaysia? Saya berasal daripada Johor. Dan universiti saya itu terletaknya di Terengganu, 8 jam perjalanan. 8 jam perjalanan dari Johor ya, tergolong jauh ya. Biasanya tuh menggunakan kendaraan apa Fatin? Naik motor atau kereta api biasanya pada umumnya berangkat gitu. Atau ngekos seperti halayaknya mahasiswa Padang, gimana Fatin biasanya? Perjalanan daripada Johor ke Terengganu itu dengan menaiki bas, dan saya di sana kos. Duduk di rumah sewa. Oke. Jadi kita di sini akan membahas ya Fatin ya, gimana proses dari Fatin awal magang, proses magang yang terjadi di Padang. Jadi kita akan mempelajari ya terkait gimana yang sudah Fatin terima atau Fatin jalanin selama berada di Padang. Oke, mungkin kami boleh bertanya nih Fatin, bagaimana sih cerita awal hingga bisa mendapatkan kesempatan magang di Universitas Negeri Padang? Okey, pada mulanya saya melihat ada beberapa orang senior hubungan antarabangsa yang menjalani latihan industri ataupun magang di UNAIR sebagai pembantu pensyarah. Pada ketika itu, Ogos 2024, saya dan seramai 39 orang rakan-rakan yang lain sedang menjalani aktiviti pertukaran pelajar antara Universiti Sultan Zainal Abidin dan Universiti Erlangga selama 2 bulan yang dinamakan Amerta. Ya. Berarti ini memang program yang sudah berjalan dan secara tahun ke tahun yang udah diselenggarakan oleh UNIZA dan dengan UNER ya, seperti itu ya. Betul. Ada beberapa kesamaan deh dengan beberapa mahasiswa yang ada di IAIN. Beberapa mahasiswa IAIN juga pernah melakukan pertukaran pelajar, tapi dia lingkup nasional. Ada yang keluar ke Pulau Jawa, Kalimantan, dan Papua. Dan ada juga beberapa dari mahasiswa IAIN yang pernah mengikuti program ISMA ya, program pertukaran mahasiswa yang kancah internasional, yang pernah saya dengar ke Hungaria ya. Ke Hungaria dia pernah melakukan program pertukaran pelajar seperti itu. Adalah beberapa letak kesamaan daripada program ini. Jadi ini Fatin berarti ada nih kan persiapan yang udah dilakukan Fatin sebelum mengikuti program magang atau sebelum berangkat ke Indonesia. Apa aja nih Fatin persiapan yang udah Fatin persiapkan gitu? Persiapan pertama yang saya lakukan adalah hal-hal dokumen seperti visa, pasport dan apa-apa yang berkaitan lah. Dan seterusnya adalah persiapan mental. Itu adalah paling utama. Paling utama yang mental ya. Betul. Karena mental mempengaruhi bagaimana saya menyesuaikan diri dan bagaimana kerja saya pada program magang seperti itu. Betul, sangat betul. Atau ada persiapan dari luar atau dukungan dari luar yang pernah Fatin terima untuk melakukan persiapan ini? Pernah. Idea ni takkan terhasil kalau saya tak dapat sokongan daripada cinta pertama saya, itu ayah saya. Cinta semua anak perempuan ya, ayahnya betul. sendiri. Dahlan Menzuddin, dan daripada dosen itu pensyarah saya yang bernama Profesor Madya. Dr. Suyatno Ladiki. Beliau merupakan pensyarah warga negara Indonesia yang mengajar di UNIZA, dan beliau sering kali memberi dorongan kepada pelajarnya untuk menjalankan aktiviti magang di luar negeri. Berarti dosen ini merupakan warga kenegaraan Indonesia yang sedang bekerja di Malaysia sebagai dosen. Ya, betul. Beliau memang sering berarti ya untuk merekomendasikan mahasiswa untuk melakukan kegiatan pertukaran atau program ke luar negara. Betul.
Berarti dosen tersebut ingin ya mahasiswanya untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih luas lagi ya, selingkup dari luar dari negeri. Betul. Itu tuh Fatin terkait persiapan. Sebelum persiapan pasti ada nih beberapa motivasi yang Fatin terima atau motivasi yang tumbuh dari diri Fatin. Apa aja tuh Fatin? Okey. Motivasi pertama saya dan satu-satunya motivasi untuk magang di UNP adalah kampung halaman saya. Kampung halaman. Di mana tuh Fatin? Kampung halaman saya di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Kalau boleh lebih tahu spesifiknya di Bukit Tinggi di mana tuh Fatin? Di Pekan Senayan. Pekan Senayan. Nanti kita bakal main-main ke Pekan Senayan. Boleh, jom. Itu adalah motivasi terbesar Fatin untuk melakukan program ini ya Fatin ya. Ya, betul. Dikarenakan apa tuh Fatin? Kerana saya percaya lepas daripada tamat belajar dan apabila masuk ke dunia pekerjaan, saya akan mengalami kekalan waktu atas tuntutan kerja untuk pulang ke kampung halaman saya lagi. Oh, seperti itu. Berarti rasanya ingin menyempatkan diri juga untuk pulang kampung agar sekalian seperti itu ya. Ya. Dikarenakan di kemudian hari belum tentu ada waktu yang bisa kita manfaatkan seperti itu ya Fatin ya. Motivasi yang indah dari Fatin kawan-kawan karena dia merasa bahwa kampung halaman merupakan tempat terindah dan tidak pernah dan diusahakan untuk selalu dikunjungi. Seperti itu ya Fatin ya. Iya. Baik nih Fatin, program magang ini udah berjalan berapa lama ya Fatin ya? Dah berjalan 2 bulan 2 minggu. 2 bulan 2 minggu. Ya. Dalam agendanya bakal berapa lama ada program magang ini akan terlaksana? Sebenarnya program magang ini hanya berjalan dalam tempoh 3 bulan. 3 bulan. Jadi tinggal 2 minggu yang berbaki. 2 minggu lagi. Di dalam waktu 2 bulan 2 minggu pasti nih banyak culture shock atau tantangan yang Fatin alamin di dalam proses magang kali ini. Yang ingin kami tanyakan nih, apa tantangan terbesar yang dirasakan selama magang di UNP? Baik dari segi budaya, bahasa, atau sistem kerja yang berada di UNP. Apa tantangan yang Fatin rasakan? Tantangan yang paling besar menurut saya adalah bahasa. Bahasa, ya. Benar banget nih bahasa. Ya. Walaupun bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia itu 11-12, lebih kurang ya. sama. Tapi ada beberapa istilah yang beza. Dan bau makna yang berbeza menjadikan kekeliruan buat saya. Dan terutamanya kalau di Padang ini ada dialek khusus iaitu Minang. Ya benar banget. Ya. Perbedaan terkait bahasa ya Fatin ya. Ada nggak contoh yang pernah Fatin rasakan terkait perbedaan ini? Oh, ada. Ada 2 situasi yang pernah saya rasakan betapa besarnya jarak antara perbezaan bahasa di Malaysia dan di Indonesia, terutamanya di Padang ini. Situasi pertama adalah ketika saya berurusan dengan supervisor saya iaitu Pak Yusran, di mana Pak Yusran meminta saya untuk mengambil map. Dalam kepala saya terfikir map itu peta. Peta ya. Rupanya dalam pikiran Fatin itu merupakan peta ya. Ya, betul. Ternyata yang dimaksud Pak Yusran nih apa nih Fatin? Ternyata maksud Pak Yusran itu adalah file kertas warna pink. Itu adalah pada umumnya mahasiswa ini map menyebutnya dan kegunaannya untuk menyimpan berkas. Jadi sekiranya ingin mengantarkan berkas kepada dosen, dia kita tutupin atau kita bawa menggunakan map. Dan yang Fatin ketahui yaitu disebutannya ialah file, seperti itu ya Fatin. Tadi ada 2 nih, satu lagi tadi Fatin? Satu lagi situasi perbualan antara saya dan makcik saya. Makcik. Suatu hari makcik saya pernah minta saya untuk ambil biskut. Pada saya itu adalah biskut. Tapi yang dipanggilnya adalah roti. Ambillah roti tu. Jadi di atas meja itu tak ada roti. Yang ada biskut. Kekeliruan ya. Sebenarnya yang disebutkan ada nih bentukannya, tapi karena perbedaan pengertian jadi bingung ya Fatin ya. Kebingungan, kekeliruan atas bahasa yang berbeda. Itu terkait bahasa Fatin. Mari kita lanjut terkait budaya. Ada nggak yang Fatin rasa berbeda atau sangat signifikan lah yang Fatin rasakan? Kalau budaya, Malaysia dan Indonesia ni adalah serumpun. Iya, benar. Namun ada perbezaan daripada gaya hidup dan cara pergaulan. Iya, benar. Sebagai contoh, kalau di Malaysia itu budaya bersalaman antara lelaki dan perempuan agak asing dan tidak dilakukan oleh penganut agama Islam. Tetapi kalau di Padang, lain pula caranya. Di mana siapa-siapa yang baru bertemu akan bersalaman, sama ada lelaki ataupun perempuan.
sebagai tanda penghormatan dan keakraban. Iya, benar banget. Di kami memang seperti itu. Ada beberapa juga yang melakukan hal yang Fatin lakukan. Kan tetapi kebanyakan memang jikalau bertemu dengan teman, sahabat yang sudah akrab itu pada umumnya bersalaman, tanda itu mereka menjalin hubungan yang baik antar sesama teman. Seperti itu dia, Fatin. Paham? Mungkin berbeda tapi tujuannya pasti satu ya, sama ya. Baik tujuannya semua. Itu terkait itu, Fatin. Lanjut nih, Fatin. Kita masuk ke keterampilan atau nilai apa aja nih yang Fatin udah dapatkan dari pengalaman magang di UNP. Nilai yang saya dapatkan melalui pengalaman magang di UNP semestinya adalah rasa hormat, iaitu belajar menghormati perbezaan budaya, bahasa dan sistem kerja. Jadi, waktu pertama kali saya berurusan dengan staf di sini, saya telah ditertawakan oleh mereka kerana tidak bukan tidak faham tapi tidak mampu untuk berbahasa Minangkabau. Ya, betul. Sebelumnya pegawai ini udah tahu Fatin dari luar atau seperti apa? Belum ya? Udah tahu. Ya. Seperti itu ya. Ya. Dia udah tahu tapi kayak menertawakan sedikit. Kenapa nggak bisa bahasa Minang ya gitu. Hal yang wajar lah sepertinya di UNP. Betul. Soalnya saya menganggap ini perkara yang normal. Kerana saya memegang peribahasa, masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang lembu menguak. Waduh. Itu adalah peribahasa Melayu. Kalau boleh tahu Fatin, apa artiannya itu, Fatin? Okey. Peribahasa itu membawa maksud kepada sesiapa saja yang datang ke tempat orang perlu belajar dan membiasakan diri, cara dan gaya hidup di tempat yang dia datang itu. Berarti kita datang ke mana kita menyesuaikan diri. Betul. Tidak berbeda jauh ya Fatinnya dengan ada istilah Minangkabau yaitu di mana bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Yang artiannya juga sama. Di mana kita berada, disitulah adat atau budaya yang berada di daerah itu kita junjung. Seperti itu, Fatin. Ada kebersamaan terkait budaya ya rekan-rekan. Berarti di sini kita mendapatkan pelajaran bahwa setiap budaya memiliki prinsip yang menghormati dimanapun mereka berada. Seperti itu ya, Fatin ya. Oke, tadi ini terlewat satu nih, Fatin. Tantangan sistem kerja nih, Fatin. Sistem kerja di Indonesia dan Malaysia tentu berbeda ya, Fatin ya. Apa tantangan yang Fatin rasakan berbeda nih di dalam sistem kerja? Menurut saya, sistem kerja di Malaysia dan Indonesia itu ada perbezaannya, terutamanya dari segi struktur universiti, cara pensyarah mengajar dan karenah birokrasi. Seperti itu ya. Kalau di Indonesia ini, saya dapat lihat betapa ketaranya birokrasinya. Dan dia sangat kompleks berbanding di Malaysia. Ada contoh nggak, Fatin, gimana kok di Malaysia terlihat lebih simple, di Indonesia terlihat dari kompleks gitu? Berdasarkan pengalaman saya belajar di kedua-dua universiti di Malaysia dan Indonesia ini, saya dapat lihat apabila saya ingin mendapatkan tanda tangan pensyarah, saya hanya perlu membuat temujanji dan pensyarah tersebut akan bagi kerjasama untuk bagi tanda tangan. Berbeza di sini, walaupun temujanji sudah dibuat, belum tentu pensyarah itu ada untuk menandatangani surat yang kita minta itu. Benar banget nih, Fatin. Terkadang kan permasalahan yang sering terjadi di lingkup mahasiswa itu ketika dia sudah membuat janji untuk bertemu kepada dosen, kan tetapi ada kalanya dosen tidak ada dan belum tentu bisa memberikan tanda tangan. Betul. Seperti itu ya, Fatin ya. Itu terkait tantangan di dalam sistem kerja di dalam proses magang ya, Fatin ya. Kita lanjut nih, Fatin. Kita lanjut ke dalam pembelajaran dan manfaat berdasarkan keterampilan yang diperoleh Fatin tadi. Ada nggak yang Fatin rasa ini bermanfaat di kedepannya dan ini menjadi pembelajaran di kedepannya lagi gitu? Menurut saya, keterampilan yang saya peroleh selama magang di sini adalah resilient. Ataupun nama lainnya adalah ketahanan diri. Menurut saya, ketahanan diri ini penting sebab kita perlu ada ketahanan diri walau di mana juga kita berada supaya kita tak terikut dengan emosi. Benar banget. Ketahanan diri dalam mengontrol diri ya, Fatin ya. Betul. Dimana dalam situasi tertentu kita harus mampu menjaga emosi, perasaan terkait apa yang sedang kita lakukan. Betul sekali. Gitu ya, Fatin ya. Selain itu ada, Fatin? Selain itu rasa hormat. Seperti yang saya telah jelaskan tadi itu. Benar.
Rasa hormat dimanapun kita berada harus memperoleh atau memberikan hormat tertinggi terhadap siapapun yang berada, seperti itu ya Fatin ya. Betul. Oke, kita lanjut nih Fatin. Apakah ada perubahan cara pandang terhadap dunia kerja setelah menjalani magang ini? Oke, menurut saya tiada. Tiada ya? Oke, soalnya di mana-mana tempat pun kita bekerja, dia ada etika kerja sendiri, iaitu rasa hormat, kerjasama dan disiplin dan banyak lagi lah. Banyak faktor jadi, lagi ya. Walau di mana juga kita berada, etika kerja itu adalah sama semuanya. Oke, benar banget. Etika kerja bakal mempengaruhi ya bagaimana sistem proses kerja di dalam lingkup organisasi tertentu ya. Betul ya. Berarti sangat mempengaruhi lah daripada etika kerja, disiplin dan lain sebagainya macamnya, seperti itu ya Fatin ya. Oke, ini Fatin. Berdasarkan pengalaman atau berdasarkan kegiatan magang yang dilakukan oleh Fatin, ada nggak nih kegiatan atau pengalaman yang paling berkesan selama magang di UNP? Oke, berdasarkan pengalaman magang di UNP ini, pengalaman yang paling berkesan itu adalah keterlibatan dalam PKKMB. Kalau di sini PKKMB. Oke, PKKMB. Oke. Itu jadi, merupakan pengalaman ya bagi Fatin? Ya, paling berkesan. Kerana saya dapati PKKMB iaitu orientasi di Indonesia dan Malaysia itu sangatlah berbeza. Sangat berbeda. Ya. Di mana nih letak perbedaannya Fatin? Okey, kalau di Malaysia itu orientasi dijalankan secara menyeluruh dengan mengumpulkan seluruh mahasiswa baru dan menjalankan orientasi itu secara serentak. Berbanding di Indonesia, orientasi itu dijalankan beberapa peringkat. Peringkat umum, peringkat fakulti dan peringkat prodi. Iya, benar banget. Dan dari situ saya belajar bahawa orientasi di Malaysia ini sangat menekankan kebersamaan mahasiswanya. Benar banget. Yang Fatin lihat dari orientasi atau PKKMB di Indonesia, apa tuh Fatin? Mengapa terlihat lebih banyak dan kompleks dan terlihat lebih berat untuk dijalani? Menurut Fatin, apa perbedaannya terkait yang di Malaysia dan di Indonesia? Kalau di Malaysia itu dilakukan secara 5 hari dengan mengumpulkan semua mahasiswa baru, dan habis daripada 5 hari itu tiada lagi orientasi ataupun sosialisasi dan semacamnya. Berbanding di Indonesia, orientasi dilakukan 3 tahap. Tahap yang menyeluruh itu adalah tingkat universitas. Ya. Terus fakulti dan prodi. Ya, itu yang dilihat sebagai kompleks bagi saya. Jadi kalau sedikit menyampaikan ya Fatin ya kepada Fatin, orientasi yang dilakukan itu memang berjenjang daripada instansi. Jadi terjadi di UNP itu kita mulai daripada yang paling umum, yaitu tingkat universitas, dan namanya itu PKMB di UNP. Dan biasanya itu kegiatannya dilakukan bersamaan serentak secara seluruh mahasiswa, kan, tetapi kemarin dibagi menjadi 4 gugus dikarenakan jumlah daripada mahasiswa UNP sangat banyak pada tahun ini Fatin. Jadi dia lanjut ke tingkat fakultas, jadi dia harus mengenal, tadi kan tingkat UNP kita diharuskan dan diwajibkan untuk mengenal bagaimana sistem yang berjalan di setingkat universitas. Lalu gunanya lagi dia melakukan PKMB tingkat fakultas agar mahasiswa tersebut mengenal lebih jauh di mana lingkungannya lebih dekat. Fakultas merupakan rumah keduanya dan dia harus mengetahui lingkungan dan tempat dia berada. Lalu tingkat ketiga yang paling bisa dikatakan paling dekat lah dengan diri pribadi, yaitu tingkat prodi atau departemen, yaitu yang dilakukan oleh departemen itu sendiri, agar mahasiswa itu tersendiri mampu mengetahui bagaimana sistem birokrasi atau sistem pembelajaran yang dilakukan oleh departemennya dia sendiri. Jadi fungsinya itu tujuannya satu, agar dia lebih mengenal jauh di mana dia berada, seperti itu dia Fatin. Baru lanjut nih Fatin. Kita berkaca nih ke Fatin setelah melakukan kegiatan magang. Fatin berencana apa untuk kedepannya? Rencana masa depan saya tu adalah pulang ke Malaysia dan bekerja dengan kerajaan. Kalau direzekikan untuk bekerja kerajaan, jika tidak, saya akan menunggu peluang yang ada untuk menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi lah. Berarti secara lebih dekatnya, jikalau rezeki ada, Fatin ingin bekerja di bagian kerajaan, seperti itu ya. Kerajaan yang dimaksud ini pemerintahan pemerintahan seperti itu. Oke.
Saya kira kan dikarenakan kalau tidak salah ya sistem pemerintahan di Malaysia kan berlandaskan kekerajaan seperti itu, atau saya salah? Koreksi nih kalau saya salah. Boleh ulang soalan? Kan kalau di Indonesia kepala negara atau kepala pemerintahan itu ialah presiden. Kalau di Malaysia, kalau yang saya ketahui ialah raja seperti itu, atau betul. Apakah raja ini memegang penuh lingkup pemerintahan atau dibagi kekuasaannya seperti itu? Dibagi kekuasaannya. Okay. Soalnya yang membuat keputusan adalah Perdana Menteri, yang meluluskan keputusan itu adalah raja-raja. Oke, seperti itu kawan-kawan. Menjadi pembelajaran bagi kita ya kawan-kawan ya, apalagi mahasiswa IAIN harus memahami bagaimana sistem pemerintahan yang berada di Indonesia dan yang berada di lingkup Asia seperti itu. Itu terkait yang rencana Fatin ke depannya. Pesan nih buat bagi Fatin untuk mahasiswa lain nih yang pengen merasakan atau melakukan kegiatan program pertukaran mahasiswa atau magang di luar negeri, apa pesan untuk mahasiswa itu agar bisa mencoba magang di luar negeri? Okey. Pesan saya untuk mahasiswa yang ingin magang di luar negeri adalah kenali potensi diri, kelemahan dan kekuatan diri, serta mencari tahu tempat magang itu dengan teliti sama ada bersesuaian dengan minat ataupun course. Selain itu, pentingnya untuk ada jati diri dan identiti supaya kita tak mudah terikut-ikut walaupun kita berada di luar zon selesa. Okey, berarti ada beberapa tahap yang harus dipelajari oleh setiap mahasiswa ya Fatin ya. Jadi dia harus mempersiapkan dirinya, memberikan waktunya, mempersiapkan dirinya melalui jati dirinya agar tidak terikuti oleh situasi yang ada di sana. Bukan berarti kita tidak mengikuti, berarti kita harus memilah yang mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, betul. Jadi seperti itu Fatin. Itu adalah beberapa pertanyaan terkait proses magang yang dilaksanakan oleh Fatin. Tapi kita sedikit bertanya-tanya terkait Fatin, terkait apa yang biasa dilakukan Fatin semenjak berada di Malaysia. Mari kita sedikit kilas balik atau berbicara santai aja ya Fatin ya. Sewaktu di Malaysia apa nih kesibukan atau kebiasaan Fatin yang Fatin suka deh untuk dilakukan di perkuliahan atau kesehari-hariannya Fatin? Kalau di waktu kuliah itu saya lebih suka membuat assessment yang grouping. Assessment berkumpulan. Okay. Ya. Soalnya kalau lagi-lagi kalau buat video, itu merupakan satu aktiviti yang menjadikan saya happy. Membuat video ya, video konten nih atau sejenisnya. Video konten sendiri-sendiri je lah, post dekat YouTube macam tu. Kalau kesenangan Fatin di dalam aktivitas atau olahraga atau hobi ya, Fatin punya nggak nih hobi yang biasa Fatin lakuin di Malaysia? Hobi saya adalah hiking. Hiking? Ya. Waduh, seneng nih mendengar hiking. Hiking berarti mendaki ya? Ya, betul, mendaki. Ada beberapa kali Fatin pernah mendaki? Pernah dalam seminggu itu 3 kali hiking di tempat yang berbeza. Waduh, 3 tempat yang berbeda nih. Sebesar apa tenaga Fatin kawan-kawan sampai bisa 3 gunung bisa di hiking daripada Fatin? Nggak ada rencana untuk hiking di daerah Sumatera Barat atau di gunung-gunung yang ada di Sumatera Barat? Ada, insyaAllah akan datang. Tapi yang kali ini baru hiking ke Gunung Padang. Tapi tak berapa mencabar. Gunung Padang ya lumayan ya kawan-kawan ya. Walaupun dikatakan gunung tapi lumayan mencapekkan ketika menjalani ke Gunung Padang seperti itu. Selain daripada hiking, ada nggak kebiasaan yang Fatin senangi di waktu di Malaysia? Selalunya brisk walk. Brisk walk? Ya, berjalan kaki dengan kecepatan yang normal. Itu. Seperti jalan santai ya kawan-kawan ya. Itu di sore hari, siang hari atau memang kayak yaudah jalan santai kemana aja gitu? Boleh jadi di sore hari ataupun di pagi hari. Tergantung waktu yang terluang. Oke. Di mana waktu luang ya berarti ya Fatin ya. Betul. Ada nih Fatin tren-tren anak muda atau Gen Z Indonesia sekarang itu ya memang lari dan jalan santai. Banyak di kalangan anak muda itu meluangkan waktunya sekarang
untuk di dalam berlari ataupun jalan santai. Udah pernah coba jalan santai di Gor UNP, di lapangan UNP situ Fatin? Belum. Mungkin Fatin boleh coba deh nanti, di situ banyak deh mahasiswa-mahasiswa yang melakukan kegiatan lari, terutama di sore hari ya Fatin ya. Kalau siang terlalu panas untuk dilakukan Fatin. Ya, bisa jadi setelah melakukan lari bukan sehat, malah menjadi sakit. Iya. Tapi kalau di Malaysia itu siang itu membawa makna dari jam 7 pagi sampai 10. Oh, ya. Berbeda dong. Iya. Siang di Malaysia itu dari jam 7 ke jam 10. Iya, kayak itu. Kalau di Indonesia dari jam 1 ke jam 12 ke jam 3. Kalau di Malaysia itu jam 12 hingga jam 2 itu boleh dipanggil sebagai tengah hari. Tengah hari. Petangnya, kalau petang ataupun sore bermula jam 3 sampai jam 6. Ya. Kalau malam ya Fatin ya, di waktu matahari udah nggak ada itu berarti udah malam ya Fatin. Ya. Terdapat beberapa perbedaan ya Fatin ya. Tapi itu yang mengunikkan dan menjadi pembelajaran bagi kita kawan-kawan. Oke. Mungkin sekian ya pembahasan kita terkait bagaimana proses magang yang dijalani Fatin. Kita mendapatkan beberapa manfaat terkait apa yang telah dirasakan Fatin berdasarkan pengalaman dia ya, yang dimana sebelum kita melangkah atau melanjutkan kita harus mempersiapkan diri, mempersiapkan mental dan mempersiapkan beberapa motivasi agar memberanikan diri untuk beranjak jauh dari kampung. Lalu pastinya kita bakal mendapatkan tantangan, yang dimana tantangan ini menjadi salah satu kunci bagi kita dapat menyesuaikan diri di suatu daerah, karena tanpa tantangan kita tidak dapat mempelajari hal tersebut, bagaimana situasi yang terjadi di lingkungan tersebut. Berdasarkan tantangan juga kita bakal mendapatkan pengalaman dan nilai yang baik dari tantangan tersebut, dikarenakan nilai yang baik itulah yang menjadi pembelajaran terindah bagi kita, dikarenakan kita mengenang atau mendapatkan pembelajaran yang baru sehingga menjadi motivasi atau keterampilan bagi kita sendiri. Seperti itu ya Fatin ya. Iya betul Aditya. Oke, ada nggak nih Fatin yang ingin Fatin sampaikan entah ke keluarga atau ke teman-teman ya selainnya, atau ke rekan-rekan Fatin deh yang mungkin bisa suatu saat menonton video ini. Okey, kepada keluarga saya ingin mengucapkan terima kasih atas sokongan penuh keputusan magang di Indonesia, walaupun keputusan ini agaklah janggal, rare, di mana rakan-rakan yang lain semuanya berkeputusan untuk intern ataupun magang berdekatan dengan rumah, tapi berbeza dengan saya. Pada awalnya ayah saya keberatan, tapi terima kasih ayah sebab izinkan Fatin magang di UNP. Oke, terima kasih ayah Fatin. Mungkin ini podcast kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Fatin telah mau untuk bersedia ya untuk menjadi guest atau tamu pada podcast kita kali ini. Mungkin ini akhir kata dari kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.